Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat panitia, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan asesor kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP TD, Teknologi Digital. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari Master Asesor, Bu Win dan Pak Gunadi. Masih ada satu lagi, Bu Fitri Kusumo, yang sebentar lagi juga akan hadir di hadapan kita. Bapak Ibu sekalian, kami berempat Master Asesor dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terkait dengan kegiatan kita pada hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan, yaitu pelatihan asesor kompetensi. Di mana pelaksanaan pelatihan ini mengacu pada Juknis yang dikeluarkan oleh BNSP Maret tahun 2019. Jadi kita pedomannya di sana, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk lebih jauh, kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini. Oke. Jadi penyelenggara pelatihan ini perlu kami sampaikan itu adalah BNSP sekali lagi. Kemudian dilakukan oleh LSP yang telah memiliki lisensi. Yang kedua, bisa juga dilakukan oleh calon LSP atau dilakukan oleh instansi teknis atau kementerian atau lembaga. Jadi tidak serta-merta yang bisa menyelenggarakan pelatihan asesor ini adalah IO tertentu, bukan. Tetapi sebetulnya pelatihan asesor ini adalah untuk memenuhi kebutuhan asesor di LSP, BNSP atau kementerian atau lembaga di pemerintahan kita. Dalam hal ini tadi Pak Sidik ya telah menyampaikan bahwa LSP Teknologi Digital ini telah memperoleh lisensi, sehingga atas dasar pertimbangannya memerlukan kebutuhan jumlah asesor, sehingga menyelenggarakan pelatihan asesor. Itu latar belakangnya. Sehingga nanti Bapak jangan memiliki anggapan, oh berarti kampus saya yang mengajar atau sekolahan saya atau instansi saya pulang menyelenggarakan pelatihan asesor. Bukan seperti itu. Tetapi pelatihan asesor itu bisa oleh LSP atau CLSP yang sedang verifikasi, skemanya sudah diverifikasi atau biasanya setelah melakukan apresiasi, atau kementerian atau lembaga. Berarti ini pemerintah pusat atau daerah. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami tegaskan adalah durasi pelatihan kita sesuai dengan Juknis. Nanti Juknisnya ada, bisa di-share. Ini saya ambil beberapa poin yang perlu dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan pelatihan adalah selama 40 jam. Tapi jam BNSP ini jam unik. Kalau Bapak Ibu coba angkat tangan yang berangkat dari perguruan tinggi atau sekolah yang background-nya dosen atau guru, angkat tangan. Oke, yang profesional? Ada di konsultan atau mungkin di perusahaan gitu ya. Praktisi. Pelaku. Sekaligus. Oke. Jadi saya mau tanya, kalau pelatihan di perguruan tinggi atau di sekolahan per jam itu berapa? 45. Oke. Jadi kalau 40 jam, berarti kalau mulai jam 8, berakhir jam berapa? Jam? Enggak, kalau mulai jam 8, berakhir jam sehari itu kalau 40 jam. Ya kan? Kalau sehari kan berarti kan kalau 4 pelatihan kan 4 hari plafon tadi. Berarti sehari 10 jam. Kalau mulai jam 8 untuk memperoleh 10 jam itu berakhir jam 17. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Coba, Bu. Jam 6. Betul nggak? Istirahat. Jadi kalau jam 8 sampai jam 12 itu 8, 9, 10, 11, 12. Betul kan? Oke, berapa jam itu? 4. Kemudian istirahat jam 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Itu kalau jamnya 60 menit. Tapi jam pelatihan ini 45 menit ya Bu ya, di dalam Juknis. Berarti sampai jam 5 itu adalah
waktu kita untuk pelatihan. Oke ya. Tapi ya kan, sebetulnya pelatihan kita ini dulu itu dilakukan 7 hari Pak, Ibu. Karena percepatan, kemudian atas dasar masukan dari berbagai macam kementerian, lembaga, perasosiasi profesi dan sebagainya, BNSP kemudian memutuskan pelatihan itu 4 hari. Ya kan? Kemudian ujinya hari ke-5. Betul kan? Kalau dulu 7 hari, ujinya minimal 3 bulan setelah itu. Zaman saya tahun 2007. Jadi pelatihan 7 hari nggak bisa serta-merta besoknya ikut uji. 3 bulan setelah pelatihan baru bisa mengajukan diri untuk uji jadi asesor. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi 40 jam ini nanti kita materinya selesai jam 5, tetapi masing-masing mengerjakan sesuai dengan tugasnya malamnya itu. Itu maksudnya ingin kami sampaikan di situ. Jadi bukan jam 5 jalan-jalan ke Monas, ke tujuan wisata Jakarta. Bukan. Tapi setelah jam 5 masing-masing harus mampu untuk menyerap materi pelatihan yang dibuktikan dengan output per hari yang harus diselesaikan. Dan besoknya akan kita bahas. Nanti kalau perlu kelas malam atau sesi malam, ya nanti konsultasikan pada masing-masing master asesornya. Jadi secara prinsip sesuai juknisnya itu. Kedua, durasi pembelajaran 8 jam per hari. Ya ini karena waktunya jam 5 sampai jam 5, maksudnya itu kan. Nah kalau berarti 8 jam ya 2 jam. Malam kan, selesai jam 5 istirahat pada isya kan. Nah, oke. Kemudian 1 jamnya 60 menit. 1 jamnya. 1 jam 60 menit itu kalau sampai jam 7 berarti sampai jam 5 berarti 8 jam ya Pak ya? Kalau pelatihan itu jam 5, jam 6 udah menjelang maghrib, nanti nggak sholat maghrib. Jam 5, 8 jam. Berarti kalau 4 hari 32, ya kurang 8 jam. Dari mana? Sebetulnya malam itu. Mulai jam 8, 9, 10, selesai jam 10. Matarsinya begitu, juknisnya apa Pak? Betul kan? Nah, jadi artinya pelatihan kita ini sebetulnya malam. Tapi kelas malam itu pun tergantung pencapaian. Tapi jangan khawatir, pelatihan kita kan pelatihan orang dewasa. Pelatihan kita kan pelatihan berbasis output. Jadi kalau selesai pelatihannya itu ternyata jam 12 selesai, ya sudah kita close. Ya kan? Karena pencapaian ini masing-masing orang akan berbeda. Karena outputnya harus jelas. Menyelesaikan tugas 1, tugas 2, dan berbagai macam formulir yang menjadi tanggung jawab calon asesor. Seandainya selesai 2 hari, ya sudah, Minggu, Senin, Selasa selesai kan? Kalau nggak selesai, ya nambah sehari, hari Rabu gitu kan? Ya kan? Minggu, Senin, Selasa selesai. Selasa selesai kalau 3 hari. Ternyata nggak selesai, ya hari Rabu. Itu aja kok repot, itu aja kan? Gampang. Nah ternyata hari Rabu kok nggak selesai, ya nggak ada waktu lagi kan? Berarti yang bersangkutan yang tidak mampu menyelesaikan sampai dengan Minggu, Senin, Selasa, Rabu tidak bisa ikut uji hari Kamis. Oh kalau begitu masing-masing orang pelatihannya akan berbeda-beda waktu selesainya. Iya. Bisa paham ya ini ya? Outputnya diukur adalah masing-masing orang, gitu kan? Bukan, oh teman saya selesai, saya ikut selesai, gitu kan? Berbeda. Kemudian pelaksanaan asesmen calon asesor di TUK selama 1 hari. Jadi Bapak Ibu 4 hari pelatihan, 1 hari ikut uji. Dilakukan di mana? Di TUK. TUK itu tempat uji kompetensi. Namanya TUK itu ada TUK sewaktu, tempat kerja, ya kan? Ada TUK mandiri. Bisa juga di ruangan hotel sebagai TUK asal terverifikasi dan lengkap peralatan atau software atau alat yang akan digunakan dalam melaksanakan uji tersebut. Lah kalau kemudian memerlukan tempat di luar sana silahkan. Maka nyarilah nanti, nyari materi atau unit atau skema yang bisa dipraktekkan. Ujinya di mana Pak? Nah, kalau bisa nyari yang bisa dilakukan di hotel, sehingga tidak melakukan TUK di tempat lain. Itu maksudnya. Peserta mengikuti secara
penuh materi pelatihan. Toleransi kehadiran 10% dari total JP. Ini maksudnya ketentuannya begini, Bapak Ibu kalau cuman mengikuti pelatihan hadir jam 8 sampai jam 5 sore hadir, tapi kalau tidak menyelesaikan materinya yo nggak selesai. Kami juga toleransinya 10%. Kalau 40 jam berarti 10%-nya 4 jam. Sehari datang jam 9, masuk jam 8, masuk jam 9. Besoknya berarti masih 3 jam kan? Terlambat masuk jam 10. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau lebih dari 5 jam tidak ada toleransi. Kami tidak akan merekom mengeluarkan sertifikat kehadiran pelatihan. Tolong dimaklumi. Ini prosedur. Ya, kalau prosedur itu berarti diikuti. Nggak usah diperdebatkan, prosedurnya begitu ikuti saja. Ya kan? Nanti jalan-jalannya setelah selesai, ya kan? Hari ke-6 jalan-jalannya. Oke. Tahapan menjadi asesor, simple. Tahap 1, maksudnya itu adalah pelatihan. Ya, ada teori, ada praktek. Hasil pekerjaan Bapak Ibu tadi, ya kan, di role play-kan. Role play itu apa maksudnya? Bermain peran. Ingat ya, role play, jangan diganti F, R-nya, bahaya. Kemudian ngambil 1 unit. Ya kan? Kemudian dipraktekkan, di role play-kan, bermain peran. Itulah nanti jadi tugas 1. Biasanya ditaruh di map warna merah. Ini kebiasaan, bukan harus. Kadang-kadang karena kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang rutin, akhirnya menjadi wajib, sebetulnya enggak. Tapi sebaiknya diikuti biar enak gitu loh. Mapnya merah, kemudian tugas 2 ditaruh di map warna kuning. Tugas 3 setelah menyelesaikan, direkom. Yang mampu menyelesaikan map merah atau tugas 1 dan map warna kuning tugas 2 yang bersangkutan sudah dapat tiket untuk ikut uji hari Kamis. Direkom oleh salah satu dari kami berempat di perkelasnya nanti. Oke. Kemudian dapat sertifikat pelatihan. Bagaimana Pak? Kami hadir tapi nggak menyelesaikan tugasnya. Ya nggak direkom. Ini yang kami katakan. Ada yang sampai menyelesaikan tugas 2, 3 hari selesai. Ada yang 3 hari setengah selesai. Tapi jangan khawatir. Pelatihan ini sudah ribuan kali dilaksanakan. Baik di Jakarta samping Monas persis. Saya pernah pelatihan di samping Monas, di LAN, Administrasi Negara. Deket banget Monas itu. Deket istana ya. Ya nyebrang dikit. Jauh dari Monas, di Merauke pernah, di Aceh pernah gitu kan. Ada yang tadi dari Minahasa Selatan, ada Minahasa Selatan? Minahasa Utara ada Bu? Nah, saya pernah ke Minahasa Selatan, pernah. Pelatihan asesor juga. Baik dari Merauke, dari Sabang pernah, sampai ke Merauke, dilakukan 4 hari ya selesai itu. Artinya apa? Jauh dari Monas selesai. Lah ini pelatihan dekat dengan Monas, dilihat aja Monasnya kelihatan. Kalau sampai tidak selesai, kemungkinannya ada 2. Pelatihan itu gagal, tidak mampu menyelesaikan, karena faktor trainernya atau master asesornya. Faktor kedua pesertanya. Kalau faktor peserta saya nggak menjelaskan. Oh pesertanya rodok telat mikirnya, bisa saja kan. Tapi kalau faktor pertama trainer, ini trainer handal ini. Sudah ribuan kali melakukan pelatihan. Sejak awal menjadi master. Akhirnya asumsi pertama terbantahkan kan. Mengantarkan 4 hari juga selesai. Nah tinggal kemungkinan kedua kan, berarti pesertanya kalau nggak selesai kan. Nah pelatihan kita ini dekat Monas, kalau sampai tidak selesai, terlalu katanya Bang Haji kan gitu aja. Karena ribuan kali dilakukan di Sabang selesai, di Merauke selesai, ke Sorong juga selesai, ya kan. Di Jayapura selesai, di Bali selesai, di Kalimantan selesai, di mana-mana selesai 4 hari. Kalau nggak selesai ya faktor Bapak Ibu aja. Ya, harusnya dikerjakan, ya nggak dikerjakan. Gitu ya. Paham maksudnya? Oke. Ada juga. Itu karena banget itu kan. banget. Apalagi ini saya dengan pelatihan di mana? Teknologi digital. Oh gampang, paling nggak sampai 3 hari selesai. Masalahnya apa? Orangnya cepet-cepet mikirnya kan. Orang digital itu kan cepet-cepet. Kecuali yang tidak kan itu aja. Oke. Nah ini tahap setelah direkom, hari Kamis diuji nih. Bapak Ibu. Tahap ketiga, calon asesor. Ya kan?
real assessment dinilai oleh penguji. Pengujinya siapa? Master asesor yang ditugaskan. Kami tidak boleh, nanti imparsialitasnya nggak terjaga, konflik kepentingan. Yang namanya trainer atau dalam hal ini guru atau dosen itu kan bagaimanapun juga kalau didikannya yang diuji, kalau dia yang uji itu kan harus lulus kan. Sambil merem aja paling pura-puranya aja susah, seakan dipersusah. Padahal ujung-ujungnya kompeten. Prosedur di BNSP tidak diperkenankan. Yang menguji nanti master asesor lain. Kami juga tidak tahu siapa yang uji, Bapak Ibu. 1 unit ini diambil dari mana? Bisa dari tugas 1 atau tugas 2. Gitu kan? Jadi sesungguhnya Bapak Ibu itu membuat 2 tugas. 2 unit, nanti salah satunya atas saran dari master trainernya ini aja yang digunakan hari Kamis. Oke. Kalau diuji hari Kamis selesai dan Bapak Ibu direkom kompeten, maka dapat sertifikat kompetensi. Oke. Dapat sertifikat. Nah, sertifikat kompetensi. Gitu kan? Ini kita kompetensi loh, ini bukan sertifikat tanah tuh. Ngaco ini. Sertifikat tanah itu kan logonya BPN, ini kan BNSP ini, ya kan? Nah, ini beneran loh ini. Jadi sertifikat asesor itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga negara bernama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bukan oleh LSP. Ya kan, boleh oleh LSP teknologi digital bagi yang kompeten, gitu kan. Oke. Nah, alur pelatihan kita tahap 1 jelas. Ini tugas 1 selesaikan, Bapak dengarkan arahan dari master trainernya nanti, dikerjakan, di print kan gitu kan. Tidak hanya cukup mendengarkan, biasanya kalau yang sering ikut pelatihan di kementerian lembaga atau pelatihan lain, apalagi pelatihan motivasi itu nggak ada tugas. Saya pagi. Terus seharian mendengarkan sampai semangat. Nah kalau di BNSP Bapak Ibu semangat apapun tugasnya nggak selesai. Paham ya? Oke, jadi tetap dengarkan arahannya, materinya dipahami, tanda materi paham, dikerjakan, tanda mengerjakan selesai, di print. Bapak mendengarkan, nggak paham nggak selesai. Paham bisa, kalau nggak ada bukti di print juga nggak selesai. Itu unik pelatihan di BNSP itu begitu. Selalu ada output yang jelas per harinya. Sampai nanti terukur di akhirnya. Selesai, merah tadi, kedua uji. Alurnya simple. Merah, kuning, hijau. Nah, kalau hijau udah kayak lampu merah itu loh. Gitu kan. Bisa juga kayak balon, merah, kuning, hijau, biru gitu kan. Kemudian untuk menjadi asesor, kalau begitu, harus menguasai 3 unit ini. Menjadi asesor, kompetensi. 1, plan activity and assessment process, atau merencanakan aktivitas dan proses assessment. Asesor BNSP, ya, yang ada nanti di LSP, di naungan LSP TD ini, harus bisa membuat rencana aktivitas, rencana asesmen dan proses asesmen. Termasuk di dalamnya perangkat assessment toolsnya ada di situ. Yang kedua, rencananya jadi, materi ujinya jadi, bisa melaksanakan asesmen. Unit kedua. Ketiga, mampu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. 3 unit ini dikemas dalam sebuah bentuk profesi atau okupasi dan diberi nama asesor. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ditanya hari Kamis nanti, Bapak Ibu ingin jadi asesor? Siap. Ya. Berapa unit yang harus Anda kuasai? 3 unit. Ingin jadi master asesor? Iya. 12 unit. Ya. Tambahnya belum diputuskan yang unit ke-13. Tapi yang jelas 12 untuk master. Bapak Ibu suatu saat bisa menjadi master seperti kami. Tapi syaratnya asesor dulu. Asesor 20 kali menguji, ikut pelatihan, kemudian diuji kompetensi, tandem, baru diplenokan. Nah, tapi nggak usah berpikir jadi master dulu, pikirkan jadi asesor dulu gitu kan, pelatihan ini. Tapi itu peluang itu terbuka lebar, siapapun boleh. Dan master asesor itu bernaung di BNSP berbagai macam disiplin, ilmu dan profesi. Saya ada di kementerian, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Kantor saya di sampingnya gedung DPR MPR.
Jadi nanti kalau suatu saat pas demo di DPR ya, mampir ke sebelahnya itu ada kantor saya. Gue sering kan, kadang-kadang sering demo itu. Bu Win itu ada di P4TK Bu ya, bidangnya garmen. Saya bidangnya kehutanan dan lingkungan, termasuk auditor. Sehari-hari sering day to day, saya sering menguji di bidang auditor. Kemudian Pak Gunadi itu di bidangnya otomotif. Jadi nanti kalau ke sini bawa kendaraan, misalkan Pak ini kendaraan saya kok ini ya, konsultasi sama Pak Gunadi tahu. Baru lihat aja getarannya kendaraan, oh ini yang rusak ininya, ngerti beliau itu. Nanti ada Bu Fitri satu lagi. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Unit yang harus dikuasai. Jadi kami nanti menyampaikan materi terkait dengan 3 unit ini. Selama 40 jam Bapak Ibu dilatih terhadap 3 unit ini. Dan hari kelima diuji terhadap 3 unit ini. Paham? Oke. Sekarang persyaratan untuk menjadi asesor. Tadi alurnya. Syarat untuk menjadi asesor sesuai Juknis. 1. Memiliki latar belakang minimal pendidikan D3 sederajat. Ini bukan saya yang bicara, ini Juknis. Kami hanya menjalankan Juknis tahun 2019, Maret. Kalau nggak salah tanggal 19 ya. 19 atau 21 lupa saya. 19 Maret 2019. Di dalam Juknis tersebut untuk bisa menjadi asesor, untuk masuk di dalam ruangan pelatihan ini berarti pendidikan minimalnya adalah D3. Maka harus dibuktikan kan nanti kan? Berarti bawa apa kira-kira? Ya, kopi ijazah atau suket kalau memang ijazahnya hilang. Suket surat keterangan itu. Paham ya? Harus dibawa nanti kan? Kemudian memiliki sertifikat kompetensi teknis. Ya kan? Contoh. Bapak bidang kompetensinya Bapak? Marketing. Kan ditanya, Bapak kompeten sebagai marketing itu sertifikat kompetensi marketingnya punya nggak Pak? Baru kemarin ikut yang ini, teknisnya. Udah direkomendasikan kompeten? Proses. Enggak, maksudnya sudah direkomendasikan oleh asesornya, kan ada berita acaranya. Belum? Belum keluar sertifikat atau rekomendasinya belum? Belum pulang sertifikat. Oh belum sertifikat, tapi rekomendasi sudah kan? Proses sudah. Kompeten nggak? Kompeten. Oh kompeten. Jadi ini syarat loh ya. Ini bukan saya mengada-ada ini. Memiliki sertifikat kompetensi teknis. Tapi jangan khawatir. Pak, saya belum pernah ikut uji, sehingga saya punya sertifikat. Jangan khawatir. Tapi di sini ada klausul berikutnya, atau ya kan? Atau bukti pengalaman di bidangnya minimal 3 tahun dari industri, instansi atau organisasi profesi. Kalau nggak punya sertifikat kompetensi teknis di bidangnya, harus mampu membuktikan saya minimal sudah 3 tahun loh Pak. Buktinya apa? Bisa pengantar dari industrinya, bisa surat mengajar kalau itu di perguruan tinggi, ya kan? Tapi kalau tidak punya ini ya Bapak Ibu salah masuk ruangan sebetulnya kan? Ini Juknis kok, paham ya? Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hadir jauh-jauh dari kampung halaman, jalan-jalan ke dekat Monas di sini, di Senen ini ikut pelatihan, dengan asumsi saya ingin belajar marketing, Bapak Ibu itu sudah salah masuk ruangan. Jadi ikut pelatihan kita ini adalah pelatihan metodologi asesor. Bagaimana cara menguji. Jadi Bapak Ibu harus kompeten dulu. Kompeten apa? Menjadi marketing. Baru nanti ikut pelatihan metodologi, nanti ditugaskan untuk mencetak orang seperti Bapak Ibu. Mencetak calon-calon marketing berikutnya. Paham ya? Kalau Bapak Ibu tidak kompeten di bidangnya, aneh. Nggak kompeten di marketing kok ikut pelatihan asesor. Kemudian nanti diminta buat materi uji. Materi ujinya bidang marketing ya. Kira-kira materinya gimana coba? Paham ya di sini ya? Kalau berangkat dari rumah, ingin belajar marketing di sini, itu kita salah kamar. Harusnya sudah kompeten dulu di sini kan, dibuktikan di sini. Harusnya ini sudah tersosialisasi. Ketiga, memiliki rekomendasi diusulkan oleh LSP, terlisensi atau calon. Nah, kali ini kami sudah, karena nama-nama itu sudah diusulkan pastinya. Sudah direkom. Keempat, apabila pada sektor profesi belum ada LSP, peserta dengan asosiasi profesi. Ini klausul tambahan. Nah, kita 3, 4 lewat. 5, bila SMK. Nih,
Kalau SMK, ini bukan pelatihan SMK, ini LSPP 3 ya, Pak Sidik ya. LSP 3, oke lewat. 6. Nih, yang paling penting ini, paling menentukan ini. Mampu mengoperasikan komputer dan mengetahui dasar pelatihan berbasis kompetensi. Bapak Ibu diinformasikan kalau suruh bawa komputer? Bawa laptop, orang. Saya nggak dibawa komputer, Pak, bawa laptop ya. Oke. Tapi jangan sampai, Pak, kami akan hanya diinformasikan suruh bawa. Ya saya bawa. Bisa nggak? Nggak bisa. Lah, ini repot lagi nih. Pernah kasus begitu masalahnya, suruh bawa saya bawa, Pak, kan ada informasi bahwa saya harus menguasai. Wah, itu orang Blura itu samin. Jadi yang bawa ya asumsinya ya bisa kan gitu loh, Pak ya. Jangan hanya bisa bawa itu kan. Bisa. Makanya di sini mampu nomor 6 ini kan. Oke. Karena ini yang menentukan Bapak Ibu nanti cepat tidaknya. Makanya nanti dalam pelatihan sekali-kali jangan sampai Bapak Ibu menanyakan kepada master, kepada saya atau Bu Win atau Pak Gunadi. Pertanyaannya apa? Pak, bagaimana nih Pak? Ngubah barisnya Pak, menghapus hurufnya gimana? Kami ngerti, tapi akan pura-pura nggak ngerti gitu aja. Selesaikan secara adat aja kalau ada pertanyaan gitu ya. Karena apa, ini harus udah pos. Kalau sampai Bapak Ibu nanti bertanya, Pak ini hurufnya gimana ngapusnya Pak? Nambah baris, nambah kolomnya gimana? Ya paling cuma disenyumin aja sama Pak Gunadi itu kan. Jangan tunjukkan itu di hadapan kami. Gitu kan, harusnya sudah pos di situ kan. Nggak boleh lagi, karena persyaratannya mampu mengoperasikan komputer. Minimal itu bisa ngetik, bisa nambah huruf, nambah kolom, nambah baris, menghapus, membesarkan huruf, mengecilkan huruf, gitu kan. Ya kalau sampai nggak bisa, udah terlalu, itu udah kesasar betul masuk ruangannya itu. Yang 7, membawa SKKNI yang akan digunakan sebagai pembelajaran pelatihan. Minta sama LSP kalau ini. Harusnya dibawa dari rumah. Peserta jumlah pelatihan maksimal 24. Maksimal bukan minimal. Kalau begitu boleh nggak nanti pelatihan kok 5 orang? Ya boleh aja. Enak di master asesornya, melatih cuma 5 orang kan, ya jagongan itu selesai itu. Makanya diukur maksimalnya, bukan minimalnya. 25 nggak boleh, 20 boleh, maksimal. Peserta menyiapkan asesi pada saat uji kompetensi. Lah ini, Bapak Ibu, nanti hari ke-5, berarti hari Kamis ya, diuji. Bapak Ibu harus menyiapkan peserta uji. Paham di sini? Ini koordinasikan dengan pihak LSP penyelenggara. Mulai dari awal kita sampaikan, jangan sampai nanti pada hari Kamis diuji nggak ada asesinya. Jangan sampai asesinya tuh rekannya. Ya kan? Misalkan ibu hari Kamis janjian sama ibu sebelahnya. Orang kalau diuji itu sebetulnya hari Kamis yang diuji siapa? Bapak Ibu calon asesor kan? Lah kok asesinya rekannya pelatihan padahal dia juga sedang diuji. Mikirin diri sendiri aja susah kok mikirin temannya itu kan. Betul kan? Nah, jangan sampai terjadi saling cross. Intinya siapa yang boleh diuji? Siapapun boleh kecuali yang ada di ruangan ini. Paham ya? Siapapun boleh kecuali yang ada di ruangan ini. Karena jangan sampai cross terjadi itu nanti. Repot, nggak akan selesai. Lama nanti itu prosesnya. Oke, saya rasa seperti itu proses pelatihan kita ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan kami persilahkan terkait dengan proses pelatihan kita, target pelatihan kita. Ayo silahkan. Bapak Ibu. Ada? Ada tambahan Bapak Ibu? Tugas 20. Silakan. Ya, silakan Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Ini kita ada break nggak Bapak Ibu panitia? Jam 10. Breaknya di sini apa di hotel? Di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kebijakan dari BNSP akan hadir ya? Oke, kalau begitu kita lanjut.
Kalau kebijakan hadir BNSP. Jadi gini Bapak Ibu, memang seharusnya pelatihan kita ini adalah bicara kebijakan dulu. Betul kan tadi disampaikan. Tapi karena dari BNSP mungkin karena lain suatu hal, karena ini hari Minggu ya. Nah, kita lanjut ke substansi-substansinya dulu. Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu ini kan orang berangkat dari pemahaman yang nol. Belum paham betul kan, sertifikasi itu seperti apa kan gitu kan. Sehingga kami harus membawa Bapak Ibu pada cara pandang sertifikasi. Sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu. Memang bagusnya itu adalah itu tadi, kebijakan dulu. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari sini. Sertifikasi kompetensi. Nah, kita mulai biar nanti Bapak Ibu sudah mulai bisa melihat ini. Bahwa namanya sertifikasi kompetensi itu adalah seluruh kegiatan. Ini asal muasalnya dari sertifikasi pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan seorang memenuhi persyaratan yang mencakup, cakupannya ini. Sertifikasi itu orang mulai daftar, asesmen, keputusan, surveillance, sertifikat dan penggunaan sertifikat. Secara umum itu. Sertifikasi, karena kita akan bicara sertifikasi kompetensi, betul kan? Sertifikasi pada umumnya itu. Surveillance, ada yang tahu surveillance di situ Bapak Ibu? Apa? Nggak tahu. Bapak, backgroundnya apa? Marketing, teknisi. Ada yang tahu surveillance? Surveillance itu pemeliharaan sertifikat. Kalau Bapak kon komputer perlu dipelihara kan Pak? Orang pun kemampuannya perlu dipelihara gitu kan. Bagaimana proses memelihara kemampuan orang? Lah itu namanya surveillance. Dilakukan surveillance. Surveillance itu maintenance, bagaimana mengelola atau memanage, ya kan? Memaintenance kemampuan seseorang. Jadi karena kompetensi itu akan memiliki masa akhir. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, 4 tahun. Katakan 3 tahun. Setelah tahun ketiga, sertifikat habis. Berarti dilakukan surveillance. Surveillance-nya itu bisa saja per tahun, per 2 tahun, ya, tergantung metode yang digunakan masing-masing LSP. Tapi prinsipnya itu LSP berkewajiban melakukan surveillance terhadap pemegang sertifikat. Oke. Nah, dari ke-6 ini, Bapak Ibu ini pelatihan apa tadi? Asesor. Yang menjadi tugas asesor apa dari proses sertifikasi itu? Dari 6 ini yang saya tayangkan. Melakukan asesmen atau penilaian. Betul. Ini tugas asesor. Jadi Bapak Ibu itu adalah akan diberikan tugas oleh LSP melakukan asesmen. Melakukan penilaian, atau bahasa lain itu penilaian. Yang menerima pendaftaran itu LSP. Menugaskan, bisa juga yang ditugaskan itu adalah asesor. Kemudian keputusan sertifikasi, ini keputusan itu ada 2, keputusan asesmen itu rekomendasi asesor, tapi keputusan orang kompeten dan menerima sertifikat keputusan LSP. Kemudian sertifikasi ulang, itu tadi, surveillance tadi, dan penggunaan sertifikat. Bisa saja asesor nanti ditugaskan untuk melakukan beberapa hal di luar tusinya ini. Boleh ya, mau saja. Anggap honornya dirapel gitu aja. Ya kan? Diajak mengelola pendaftaran, melakukan pemeliharaan gitu kan. Ya enggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya di sini. Honornya dirapel itu kalau ada honornya, kalau enggak dengan yen saja ya Bapak Ibu ya. Tahu Pak yen ya? Oke. Yen enak dibitin. Oke, lanjut. Nah, sekarang asesmen. Tugas asesor tadi melakukan Kalau begitu Bapak harus paham asesmen itu apa. Gitu ya. Asesmen itu adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan bukti. Paham di sini? Jadi asesmen itu adalah proses untuk mengumpulkan bukti. Dan bukti yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan standar. Bapak itu mengumpulkan bukti, kemudian dibandingkan dengan standarnya.
Makanya di sini di pelatihan ekspor tadi Bapak Ibu sebagai peserta latih diminta membawa standar kan? Coba, ada nggak dari rumah dan bawa standar, Pak? SKKNI itu standar kan? SKKNI singkatan apa itu? SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu kan standar. Udah dibawa belum? Ada yang belum bawa standar? Coba jujur aja, yang belum bawa SKKNI angkat tangan. Ya? Oke, nanti pas break nanya-nanya ke bagian sertifikasi di LSP atau nanya rekannya. Wajib itu kan. Kalau sampai Bapak Ibu ikut pelatihan tidak bawa standar, nah lewat ini nanti. Karena itu wajib hukumnya itu. Bawa laptop wajib, ini wajib, lebih wajib lagi standarnya. Ya kan? Dibandingkan, kemudian dibuat keputusan. Jadi kalau tangan saya itu bukti, tangan kiri saya standar, itu dibandingkan. Kalau sama dengan standarnya berarti ditimbang, seimbang kan? Orang kompeten. Kalau ternyata berat standarnya, orang kompeten atau enggak? Berat standarnya. Buktinya lebih rendah dari standar. Belum kompeten. Kalau berat dari buktinya, overdosis. Sangat amat kompeten gitu kan. Nah, kompeten banget gitu kan. Tapi masalahnya tidak ada nomenklatur kompeten banget, setengah kompeten, nggak ada. Adanya kompeten atau belum kompeten. Kalau begitu kompetensi ini standar itu adalah batasan minimal atau maksimal? Minimal. Jadi Bapak Ibu nanti kalau direkomendasikan kompeten menjadi asesor itu jangan bergembira dulu. Itu minimal. Anda direkomendasikan kompeten jadi marketing, digital marketing. Jangan gembira dulu tuh minimalnya Pak. Standar itu selalu bilang minimal sebetulnya. Lah minimal aja kok nggak kompeten, ya? Terlalu gitu loh. Dilatih 4 hari menjadi asesor, diuji terhadap 3 unit, standarnya 3 kan? Ternyata itu standar minimal kok masih di bawahnya. Nah ya udah, wassalam jadi asesor. Oke, paham di sini ya? Oke. Lah visualisasi gambar itu ringan saja Pak. Bapak itu jadi asesor itu anggap ini kan ditimbang. Ya kan ini kriterianya dalam standar, ini buktinya, kalau sama kompeten, itu aja. Jadi selama 4 hari itu kita belajar menimbang itu tadi, bukti dan standar. Nah ternyata kok nggak ada standarnya, coba gimana itu tahunya? Paham ya kenapa harus bawa standar? Karena sebagai benchmark, hukumnya wajib sekali. Ya kalau nggak bawa laptop, gampang. Jakarta ini, daerah Kuitang ini, Senen ini kan kota besar kan, tidak sama dengan Minahasa, Manado, ini besar ini. Bapak jalan kita beri 30 menit pulang bisa bawa laptop. Pasti itu, Neng ada duitnya, Lerana ya nggak bisa. Sebelah itu ada toko Gunung Agung gitu kan, ada pusat elektronik, ya kan. Jadi harus bawa, jadi itu pendukung aja. Kalau nggak bawa laptop, Bapak Ibu bisa pinjam, tapi nggak bawa standar, luar biasa ini. Hah? Yang difotokopi apa? Coba Bapak fotokopi punya temannya, bisa nggak itu? Mempunyanya soft copy difotokopi. Zaman sekarang itu loh bicara fotokopi itu kan. Ya, betul kan? Paling LSP apa itu nanti? Ya, teknologi digital. Bicaranya masih mesin-mesin jadul. Oke. Nah, Bapak sekalian, terminologi berikutnya adalah kita bicara kompetensi. Tadi kan asesor kompetensi. Berarti tugasnya asesor adalah mengumpulkan bukti. Yang mengumpulkan bukti disebut apa? Asesor. Prosesnya disebut asesmen. Yang sedang dikumpulkan buktinya asesi, atau orang mengatakan yang diuji kita sebut asesi. Jadi jangan sampai salah menyebut. Saya ditugaskan oleh LSP teknologi digital untuk mengasesiin. Nah, itu kadang-kadang tersebut itu kan.
Jadi saya ditugaskan sebagai asesor untuk melaksanakan asesmen terhadap asesi sejumlah sekian orang. Orang yang diuji asesi, prosesnya asesmen, yang melakukan disebut asesor. Jelas kan? Dan semuanya ini dalam ranah satu bingkai sistem sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP. Sertifikasi apa? Kompetensi. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham? Oke. Sebetulnya sertifikasi, kita belum masuk ke sini, biar Bapak Ibu dong. Sertifikasi itu apa toh sebetulnya? Enggak, sertifikasi dasarnya sebelum kita bicara. Sertifikasi kan pengakuan, Pak. Betul kan? Pengakuan. Bapak aslinya mana, Pak? Malang. Malang. Udah punya rumah belum di Malang? Belum. Belum. Ya, ini kita nyari ya. Belum. Ibu aslinya mana, Bu? Rio. Rionya mana? Rokan apa kota? Oh, Meranti. Udah punya rumah di sana? Udah. Bukti kalau itu rumah Ibu apa? Sertifikat. Betul kan? Berarti ada sertifikat, ada proses yang bernama sertifikasi. Ibu mintanya kemana? Memperoleh sertifikat itu? BPN. Oke. Pengakuan. Berikutnya. Sekarang Bapak dari mana Pak? Jakarta. Sudah punya istri? Bukti kalau itu istri Bapak apa? Lu enggak benar ini. Bukti kalau itu istri Bapak apa? Surat nikah. Surat nikah itu pengakuan. Itu sertifikasi sebetulnya. Ibu udah punya putra atau putri? Belum. Bapak? Udah punya putra atau putri? Udah. Bukti kalau itu anak Bapak apa? Akte. Itu sertifikasi. Ngambilnya di mana Pak agar itu akte? Tadi Ibu punya tanah. Ngambilnya ke BPN. Bapak? Ke Dukcapil. Nah, sekarang saya tanya berikutnya meningkat. Proses pengakuan. Bapak, Gus siapa? Bapak, namanya siapa Pak? Komari. Dari mana Pak? Tuban. Gus Kom. Nah, Bapak, bidangnya apa Pak? Teknisi ekspor. Yang saya tanya Bapak kok yang jawab Bapak? Saya yang Bapak yang ujung, yang Pak kopi ya? Oh iya. Pak siapa namanya? Pak Anton. Gus Anton. Nah, oke. Bapak dari mana Pak? Dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Oke, sama-sama orang Jawa Timur. Saya juga Jawa Timur, Pak. Saya Banyuwangi, Pak. Oke, Bapak Anton, ya kan? Bapak bidangnya apa, Pak? Teknisi? Ponsel. Ya kan? Lah saya tanya, bukti kalau Bapak itu teknisi ponsel itu apa buktinya? Wah, buktinya kabel data. Bukan. Bayangkan, betul kan? Saya tanya tadi, Ibu punya rumah? Punya. Buktinya apa? Sertifikat, SHM. Ngambilnya ke BPN. Bapak punya istri? Punya. Buktinya apa? Surat nikah. Ngambilnya di mana, Pak? KUA. Bapak punya anak? Punya. Buktinya apa? Akte. Ngambilnya di mana? Dukcapil. Bapak punya kemampuan? Profesi, kemampuan teknis? Punya. Sebagai teknisi ponsel. Buktinya apa? Punya tower. Itu bukti orang kaya, gitu kan? Bukan bukti Bapak kompeten. Buktinya Bapak punya usaha belum tentu kompeten. Sertifikat, ya kan? Ngambilnya sertifikat kemana? BNSP, itulah yang dinamakan sertifikat kompetensi. Makanya jangan sampai Bapak pengen punya kemampuan, mintanya kemana? Minta ke BPN. Digital marketing, datang ke KUA, Pak minta sertifikat digital marketing loh, Bapak itu aneh itu. Di sini orang minta istri Pak ke sini ya itu. Makanya belum punya istri cepat minta ke KUA. Tapi jangan sampai saya pengen punya kompetensi lain lagi ya, jangan sampai. Kompetensi itu bisa satu orang multi talenta, kompetensinya teknisi handphone, marketing digital, boleh nggak? Boleh, kalau mampu. Nah, tapi kalau ke KUA jangan sampai itu tafsirnya begitu kan, wah, berat itu nanti hukumannya. Paham ya di sini ya? Nah, lembaga yang memiliki otoritas memberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan dulu PP 23 tahun 2013
Ya Bu ya. PP 23 tahun 2004. Ya kan? PP 23, Junto PP 10 tahun 2018. Lembaga otoritas yang memberikan sertifikasi kompetensi itu disebut BNSP. Otoritas untuk mengeluarkan SHM itu BPN. Otoritas untuk memberikan pengakuan terhadap anak itu Dukcapil. Otoritas untuk memberikan sertifikat itu istri saya itu adalah KUA. Dalam hal ini otoritas untuk memberikan keterangan bahwa orang kompeten atau tidak itu BNSP. Paham ya? Jadi semuanya itu pengakuan, zaman pengakuan, Pak. Oke loh. Oke. Lah karena kita bicara dalam skop BNSP dalam konteks sertifikasi kompetensi, maka Bapak harus paham. Apa sih kompetensi itu? Kan gitu maksudnya. Oke, kompetensi itu didefinisikan di sini. Kompetensi itu. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Inilah kompetensi, diagram Venn-nya irisannya. Knowledge, skill, attitude. Jadi kalau kompeten terhadap marketing, memiliki pengetahuan yang cukup sesuai dengan standarnya, keterampilannya cukup, dan sikap kerjanya juga cukup sesuai dengan standarnya untuk menjadi marketing. Oke. Bapak-Bapak sekalian, kemudian kalau kita bicara dalam konteks asesmen tadi, kembali ke asesmen tadi apa Bapak Ibu? Mengumpulkan bukti. Maka di dalam mengumpulkan bukti itu, bukti yang Bapak kumpulkan itu harus berkualitas. Betul kan? Oke, berkualitas. Bagaimana cara mengumpulkan bukti ya di situ? Itu yang kita pelajari nanti. Oke. Sebelum masuk ke sana, yang kita sebut bukti adalah informasi yang dikumpulkan ketika dicocokkan dengan persyaratan unit kompetensi, memberikan bukti kompetensi. Bukti dapat mengambil banyak bentuk dari jumlah sumber. Bukti itu bisa langsung, tidak langsung, atau tambahan. Jadi tugas asesor Danti itu mengumpulkan bukti. Bukti kompetensi bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa tambahan. Macam-macam Pak, banyak Pak. Contoh misalkan Bapak tadi marketing, ngadep saya, Pak mau ikut uji kompetensi di LSP teknologi digital, menjadi marketing digital gitu ya, digital marketing. Oke. Bapak nemuin saya asesor ditugaskan oleh LSPTD. Dan apa? Teknologi digital. Bapak mau nemuin saya untuk apa uji kompetensi, Pak? Anda punya apa mau majukan ini? Ini saya pendidikan saya itu S1, Pak. Bidang apa? Marketing. Oke. Punya apa lagi? Saya punya pengalaman, Pak. Itu bukti bukan? Bukti. Saya ikut pelatihan, Pak. Itu bukti bukan? Bukti. Ini keterangan dari perusahaan, Pak. Bukti bukan, Pak? Bukti. Saya pernah ikut workshop, ini sertifikatnya. Itu bukti bukan? Bukti. Kemudian Bapak saya tanya, jawab pertanyaan saya, Pak. Itu bukti bukan? Bukti. Bukti bisa jawab pertanyaan kan itu kan. Itu bukti, tapi benar dan enggaknya itu urusan nanti kan. Nah, tapi itu bukti, Pak. Betul kan? Nah, jadi bukti itu banyak. Nah, itu yang kita pelajari nanti. Bukti dikatakan berkualitas kalau memenuhi aturan bukti. Bukti berkualitas itu cirinya dua, Pak. Jadi Bapak Ibu itu kan mau jadi asesor nih. Betul kan? Asesor tadi tugasnya apa Bapak Ibu? Mengumpulkan bukti. Bukti yang Bapak kumpulkan itu harus berkualitas. Bukti berkualitas itu cirinya dua. Satu, memenuhi aturan bukti dan memenuhi dimensi kompetensi. Oke. Untuk definisi kompetensi, tadi sudah kita bahas kan tadi. Kompetensi tadi, knowledge, skill, attitude. Itu aja. Ingatannya unsur kompetensi KSA. Knowledge, skill, attitude. Itu aja. Aturan bukti, pertama bukti yang Bapak kumpulkan itu harus valid. Oke.
Bukti itu harus valid. Apa definisinya valid kira-kira, Pak? Sesuai, relevan. Contoh, Bapak ingin jadi marketing. Marketing kan? Apa ini aja? Bapak teknisi ponsel. Ditanya, saya tuh misalkan Ibu pengen jadi teknisi ponsel. Ibu backgroundnya apa, Bu, pendidikannya? Ya berarti kan pendidikan. Guru kan? Atau dosen, Ibu? Dosen. S1-nya apa, Bu? Matematik. Oke. MIPA berarti kan? Nah, MIPA atau pendidikan? MIPA. Mau jadi teknisi ponsel, bawa sertifikat MIPA matematika. Valid nggak, Pak? Nggak valid. Ada teman saya itu sekarang di perbankan. Ya kan? S1-nya itu apa? S1. Teknik nuklir. Benar sekarang itu di perbankan. Tapi kalau diukur dari pendidikannya valid nggak? Nggak valid. Jadi ciri valid itu adalah relevan dengan yang diuji. Gitu loh. Jadi makanya kalau Bapak marketing, bukti Bapak apa kalau Bapak itu katakan S1 Bapak apa pendidikan? Marketing. Nah, kali ini valid. Mau jadi marketing ngajukan bukti memiliki latar belakang pendidikan marketing itu valid. Itu maksudnya. Sesuai dengan standar yang akan diuji. Paham ya di sini ya? Jangan sampai nanti Bapak Ibu itu terjebak di pendidikan formal. Mau jadi teknisi ponsel, dia itu S1 sarjana filsafat, magister filsafat, kemudian S3-nya juga filsafat, ikut menjadi teknisi ponsel. Tapi dia S3, Pak. Apa hubungannya filsafat karo teknisi ponsel itu loh. Jadi nggak nyambung, nggak relevan. Paham ya di sini, Pak ya? Apapun buktinya, kalau relevan dengan yang diujikan itu definisinya valid. Itu aja, simpel. Kedua, bukti itu harus autentik. Ini kok kayaknya nggak, ya ini ya. Slide-nya tuh nggak nyambung ya, mungkin karena nggak kompatibel nih software ini. Oke. Yang kedua itu autentik. Autentik itu kita definisikan bukti itu milik peserta dan dia mengerjakan itu. Contoh kalau dia ikut pelatihan sertifikat jadi teknisi ponsel tadi, buktinya apa mengajukan? Pernah ikut pelatihan teknisi ponsel, berarti punya sertifikat pelatihan, betul kan? Definisi autentik itu milik dia enggak? Saya tanya, Bapak namanya siapa? Anton. Sertifikatnya namanya Budi. Berarti enggak autentik. Bukan miliknya Anton. Tapi ada lagi, tidak hanya di situ, Pak. Mengerjakan pekerjaan dimaksud. Bisa saja begini, di sistem kedikiratan kita itu, Pak, sistem pelatihan, ada lembaga pelatihan itu yang aneh. Ini kadang-kadang dijumpai. Bapak namanya siapa? Katakan Mukidi. Oke, sertifikatmu namanya siapa? Mukidi. Ikut pelatihan teknisi ponsel di lembaga mana? Lembaga Ponsel Maju. Gitu kan, lakukan diklat. Bapak telepon. Pak, betul kan bulan kemarin ada namanya Mukidi di situ ikut pelatihan teknisi ponsel. Orangnya kayak apa, Pak? Orangnya tinggi, besar, agak keriting, putih gitu kan. Yang logat Surabayanya medok. Kayaknya nggak ada, Pak, ciri-ciri itu, Pak, di sini. Tapi itu kan ada namanya sertifikat yang dikeluarkan dari lembaga Anda. Oh, gini ceritanya. Orang ciri-ciri Bapak itu, kan pelatihan kami 10 hari. Tiap pagi sampai sore selalu ada di depan ruang diklat kami. Karena di dalam peserta pelatihan itu ada pacarnya yang namanya Mukidi tadi. Oh gitu cerita ikut pelatihan pacarnya. Tapi kok sampai keluar ya, kasihan Pak, katanya mau nikah. Tiap hari itu di emperan pagi, kemudian sore ada di situ. Terus kemudian dia minta sertifikat kami keluarkan asal Anda bayar misalkan begitu kan. Itu miliknya dia, Pak. Dicek KTP milik dia sertifikat itu. Tapi dicek ke lembaga pelatihannya nggak ikut pelatihan. Mudah-mudahan bisa ditafsir. Model pelatihan seperti itu ada atau tidak. Di masyarakat ada. Mungkin beli kan. Nah itu maksudnya. Itu nggak autentik, Pak. Itu milik dia tapi dia tidak mengerjakan. Hati-hati di sini. Paham ya di sini ya? Oke. Bukti ketiga itu harus terkini. Terkini itu adalah mendemonstrasikan kompetensi yang sesuai dengan standar keterkinian yang dipakai dalam dunia industri. Saya mau tanya ini.
kemampuan keterkinian, yang di depan-depan aja. Ibu bisa mengoperasikan komputer? Bisa. Dalam sistem operasi apa, Bu? Wah, nanti ditanya, saya bisanya underdose, Pak. Nah, itu kan nggak terkini kemampuan dia kan? Nah, kemampuan jadul gitu kan. Nah, tapi ini di dunia kerja itu macam-macam. Saya bisa, Pak, mereparasi ponsel, Pak. Ponsel apa? Saya Nokia yang 3316 itu kan. Nah, loh iya, Pak, tapi kan saya punya kemampuan. Padahal sekarang sudah tidak seperti itu sistemnya kan, Android itu. Padahal itu zaman, kalau dulu sistem operasinya apa, Pak? Ya ponsel-ponsel kuno itu, Pak. Symbian. Padahal sekarang sistem Android. Saya kompetennya yang Symbian, Pak. Kan tidak sesuai, Pak, dengan standar keterkinian dipakai dalam dunia industri. Itu maksudnya. Jadi bukan lamanya sertifikat, bukan lamanya waktu. Dia kompeten nggak dengan standar saat ini yang dipakai? Paham ya di sini, Pak ya? Oke. Dan yang terakhir, bukti yang dikumpulkan itu harus M, memadai. Bukti dikatakan memadai itu mendemonstrasikan kompetensinya setiap saat, setiap waktu, secara ajak, secara berulang, tidak berkurang kemampuannya baik literasi dan numerasinya. Itu namanya orang kompeten. Misalkan ibu kompeten nggak bisa membuat sayur sop misalkan gitu ya. Oh, kompeten. Dibuktikan udah memadai nggak. Jadi kalau dia diminta membuat sayur sop dengan segala situasi itu enak, ajek. Ajek enak maksudnya, bukan ajek tidak enak gitu loh ya. Kalau ajek tidak enak ya belum kompeten gitu loh maksudnya. Jadi diminta melakukan secara berulang, secara terus-menerus, dan itu diyakini oleh asesor dan sudah sesuai, itu kompeten. Jadi bukti itu harus VATM, valid, autentik, terkini, dan memadai. Yang dicari asesor itu yang M. Kalau udah terus-menerus mampu melakukan pekerjaannya dan baik, secara ajak, kontinu, kemampuan tidak berkurang, kompeten. Tuh. Itu aturan buktinya. Dan dimensi kompetensi, di dalam kompetensi itu ada dimensi, Pak. Dimensi kompetensi menandakan dia mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Orang kompeten itu harus mampu melakukan pekerjaan dengan kategori task skill. Task skill itu apa ya kira-kira? Mengelola satu tugas individu yang dibebankan. Misalkan seorang teknisi ponsel diminta menyiapkan alat, dia ngerti gitu kan. Kemudian task management skill, namanya task itu apa Pak? Tugas. Manajemen, skill keterampilan. Keterampilan memanage tugas. Yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dia mampu. Ketiga, contingency management skill. Mampu mengatasi kejadian ketidakteraturan, kejadian irreguler atau ada masalah yang di dalam pekerjaan itu ada problem, kejadian irreguler yang tidak biasanya. Kalau misalkan marketing, kejadian irreguler yang tidak biasanya itu apa misalkan Pak? Customernya ngeyelan misalkan gitu kan. Komplain. Nah, bisa mengatasi itu. Oke. Job role environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Kalau marketing ya mampu memenuhi target penjualan. Kalau teknisi HP, ketika ada orang menservis gitu kan, mampu melakukan servis sesuai dengan prosedur HP yang dia lakukan dan hasilnya benar. Diminta menservis HP, itu HP-nya kemudian jadi rusak ya, berarti nggak sesuai kan. Gitu. Kemudian transfer skill, mampu mentransfer kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru. Jadi maksudnya di sini itu bukan mentransfer pada orang lain. Transfer skill itu jangan didefinisikan mentransfer kemampuannya kepada orang lain, bukan. Tapi mentransfer pada alat yang baru ataupun kepada lingkungan yang berlainan. Kalau biasanya Bapak itu ngukur tegangan ponsel itu dengan alat digital, bisa juga dengan alat yang manual. Itu maksudnya transfer skill. Melakukan marketing misalkan kan,
Nah, marketingnya bisa dilakukan untuk kategori industri besar, industri kecil misalkan, memasarkan kepada individu maupun kelompok, misalkan begitu. Oke. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Maksudnya? Iya Pak. Dalam satu pekerjaan. Dalam satu pekerjaan. Dalam satu pekerjaan. Oke. Nah, persoalannya adalah sebelum kita masuk lebih jauh bahwa kompetensi kita harus mampu Pak membahas unsur dari sebuah standar. Unsur dari sebuah standar kompetensinya. Pak, di sini di laptop ini ada, ini kalau saya ganti ke laptop saya bisa nggak ya? Oh, kita break dulu ya? Oh iya. Oke Bapak Ibu, ternyata mohon maaf ini lebih dari jam 10 ya. Bagian panitia, kita kan nanti kan pindah ke ruangan. Betul kan? Dan saran saya kita pindahnya tidak sekarang. Setelah istirahat siang kan? Kita makan siang di IPIS. Oke, jadi kita selesaikan materi secara umum itu di sini. Nanti nyampe di sana langsung masuk ke kelas masing-masing. Jadi sebelum jam 12 kita ke sana. Nanti ngumpul lagi di ruangan jam 1, gitu loh maksudnya. Karena lain sesuatu hal tadi pembukaan dipindah. Itu mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik Bapak Ibu sekalian. Karena pelatihan di sana digunakan untuk kebaktian minggu. Jadi Bapak Ibu itu inilah wujud bahwa kita itu adalah negara yang berbineka. Sehingga Bapak mengalah ke sini, Bapak itu dapat pahala sebetulnya. Gitu ya? Oke. Nanti kita ke sana jam 1, tapi daripada kita itu bolak-balik ke sana di sini terus sekarang pindah di sana, ya waktunya habis. Kita habiskan materi dasarnya itu di sini, di sana nanti langsung masuk ke formulir. Gitu ya. Kita break dulu 15 menit, setengah 11 kita masuk ruangan ini lagi. Silakan, yang mau ngopi silakan ngopi.